kan, loh ini dari berapa yang saya tanya setuju semua, Bung, poin Soal Gibran ya, ke-8. soal Gibran yang Ya, dicopot itu ya. Hmm. ya dengan poin 1 kembali ke Undang-Undang Dasar Hmm. 1945, mayoritas purnawirawan sepakat karena Sumpah Prajurit itu mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 asli gitu kan. Kan Ya. dulu juga ada UUDS 1950 kembali ke 1945. Mereka berharap bahwa pelajaran dari UUDS kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mestinya diikuti. Jadi ini kan dianggap Undang-Undang 2002 ini, Bung, aspal nih asli Hmm. tapi palsu gitu kan. Ya. Jadi saya kira menarik, terutama juga dukungan kepada Prabowo untuk menghadapi Jokowi dalam konstelasi politik ini, Bung Hersu. Yes. Nah, itu yang tadi Anda singgung kan ya. Anda tadi menyinggung bahwa ini merupakan modal buat Pak Prabowo, kan begitu ya. Iya, Dan nggak iya. main-main itu. Tapi Anda juga mendengar atau ini dari kalangannya bagi aktif sendiri bagaimana, Bung Ginting? Ya, tentu kalau yang kalangan aktif tidak akan berkomentar apapun, Bung, soal Hmm. soal ini ya. Jadi Ya. menurut saya, analisis saya, Hmm. uh, Prabowo tidak akan, walaupun mungkin setuju ya, tidak akan menemui mereka karena ini bagian dari ya mungkin strategi politik atau apa begitu ya. Hmm. Hmm. Ya, tapi mereka ini setidaknya menurut uh, Maijen Sunarko, mereka tidak mempermasalahkan lagi diterima atau tidak diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting Ya, sudah ya. menyampaikan ini dan Hmm. Ya. juga kepada media massa bahwa pikiran kami udah seperti itu. Jenderal Narko juga mengemukakan ini rata-rata kami udah berusia kepala 7 dan kepala 8, Hmm. ya tinggal menunggu tembakan salvo saja kan kira-kira gitu, Bung Hersu. Iya, iya. Tapi Oke. setidaknya kami sudah menyampaikan sebagai patriot Hmm. TNI bahwa ini loh pemikiran kami dan kami harus menyampaikan. Kebetulan Ya. katanya saya yang diperintah untuk membaca, mungkin saya dianggap paling nekat begitu kan. Nah, iya, iya, iya. Kemudian juga ya tentu Jenderal Purnawirawan Fahru Roji sebagai mantan Wakil Panglima TNI yang memimpin forum itu. Jadi memang di militer itu uh, berapa bintang itu berpengaruh, Bung. Kalau Ya. wah itu Pati bintang 4, Hmm. tentu Hmm. pengaruhnya lebih kuat daripada kemudian Pati bintang 2 atau bintang 1. Apalagi ini kan ada mantan wakil presiden, mantan Iya. panglima ABRI, mantan wakil panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Iya. Dan mereka memahami juga teman-temannya yang berada di dalam pemerintahan Pemerintah. mendukung Hmm. Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya sama, tapi posisinya aja. Kami Ya. tidak di pemerintahan, Hmm. tapi di luar, tapi memberikan input. Inilah yang Dan bisa ya. kami berikan. Kira-kira begitu, Bung Herso. Ya. Nah, ya, saya paham seperti yang kalau yang Anda maksud tadi. Kalau ketemu Pak Prabowo bertemu dan ada poin, terutama poin 8, itu kan jelas akan membuat repot ya posisinya Pak Prabowo ya. Mau direspon Iya, bagaimana? betul. Tidak Tetapi saya kira dari sini ini saya membayangkan ini bisa menjadi game changer. Anda melihat itu enggak? Karena ini bagaimanapun juga ada orang banyak sekali jenderal di situ dan ada Pak Tri di situ juga gitu. Ya, saya kira sama, Bung. Saya Ya. dengan Hmm. Anda Hmm. cara berpikirnya kira-kira seperti itu. Kekhawatirannya Hmm. luar biasa karena kalau terjadi sesuatu dengan Presiden Prabowo Subianto, Hmm. mereka semuanya tidak habis pikir kalau harus ada wakil presiden sekaliber tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan saya, kami akan berusaha untuk memperbaiki dan silakan aparat penegak hukum untuk menindak dia seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak SBY itu beberapa kali ngomong kayak gitu, Bang. Pernah nggak Jokowi? Kasih saya satu video saja, jika ada bawahan Jokowi yang korupsi, dia mengucapkan permintaan maaf itu. Seolah-olah dia adalah tampil pemimpin paling bersih.
Ini bukan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat berani mengambil tanggung jawab. Pemimpin yang hebat berani untuk mengambil permintaan maaf yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh bawahnya, dan dia berjanji untuk memperbaiki itu. Jadi yang dibutuhkan bangsa ini apa, Bang? Bang Johan, pemimpin yang kalau Anda tanyakan, saya akan kita membutuhkan tipe pemimpin pengayom. Pemimpin pengayom itu secara intelektualitas dia kuat. Secara kompetensi dia memiliki dasar-dasar itu. Secara strong leadership dia melakukan itu. Dan yang keempat, ya, dia mempunyai moralitas yang baik. Ada lagi, Bang Johan? Oke Bang, mungkin itu aja dulu Bang. Terima kasih Bang yang sudah dinaikkan. Sama-sama Bang Johan. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Siap, Ya, Bang Johan. Selamat Terima malam, kasih. Bang Johan. Sama-sama. Terima kasih juga, Bang Johan. Saya suka sekali kalau ada anak muda yang peduli terhadap perpolitikan nasional, ya, bagaimana demokrasi di negeri ini. So, keren. Bang Johan keren banget. Dan jangan pernah putus asa karena masa depan bangsa dan negara ada di tangan-tangan kalian. Bagaimana kalian mau membawa masa depan bangsa ini menjadi lebih baik kalau kalian menjauh dari perpolitikan nasional. Kalian harus ikut, ya, minimal kalian harus pernah info-info, data-data, kalian harus tahu informasi-informasi politik di negeri ini. Oke, silakan Bang ini. Bunda ada di bawah nggak, Bunda? Bisa naik, Bunda? Bang Woro Dewanto silakan. Untuk menggantikan Ayah mau sholat maghrib dulu. Silakan Bang Woro. Assalamualaikum Bang Farlo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Woro. Silakan, ada yang disampaikan. Sesuai tema ya di ini Radar Solo ya. Radar Solo ini apa ini? Ya, akun Instagram Septimen65 hapus unggahan video pertemuan peserta Sekdik Sespirmen Polri dengan Jokowi di Solo. Dan semua dihapus, di IG-nya semua dihapus, di Instagram, di YouTube juga dihapus semua tentang Jokowi. Artinya kalau saya melihat sebagai masyarakat biasa gitu ya, kok sekarang Polri ini kan Polri ya dipanggil oleh Betul. Jokowi ya, dipanggil oleh Jokowi. Sebenarnya yang presidennya siapa gitu sekarang? Apakah Jokowi masih pengen jadi presiden gitu? Tapi kok pertanyaannya kenapa Prabowo diam aja gitu? Kenapa justru apa benar Prabowo ini tersandra? Pertanyaannya gitu. Kenapa menteri-menteri yang menurut saya kurang bagus lah kinerjanya gitu malah dipakai lagi gitu, padahal kan kalau melihat opini publik atau pendapat publik kayak maaf kayak Luhut Binsar terus itu kan sebenarnya buruk sebenarnya penilaiannya gitu, tapi kenapa malah tetap dipakai? Terus Menteri BUMN sudah jelas-jelas ada korupsi di Pertamina ya. Tapi sampai saat ini masih dipakai juga gitu. Sebenarnya ada apa gitu dengan Prabowo dan Jokowi ini gitu loh. Pertanyaannya cuman itu sih saya. Kenapa menteri-menteri Jokowi masih dipakai gitu? Padahal dari Purnawirawan itu ya forum sampai menyampaikan 8 tuntutan gitu ya. Iya. Untuk forum mengganti- Purnawirawan. Iya. Untuk mengganti menteri-menteri bawaannya Jokowi, bahkan untuk mengganti wapresnya gitu ya. Makanya saya dari dulu ya pertanyaannya itu kenapa sampai segitunya gitu, maksudnya ada kasus apa gitu, kenapa bisa begitu gitu, mungkin bisa dijawab, mungkin ada bocorannya seperti apa gitu. Kalau saya kan Oke, cuma siap. tanya-tanya gitu Bang Farlo. Siap, oke, terima kasih Bang Woro. Sebentar, ada telepon.
ada telepon. Oke, saya jawab ya, Pak Bang Woro. Jadi gini, ada tipe mantan presiden ini yang bersifat negarawan. Dia melepas jabatan dengan rela, dengan ikhlas, dan memang itu sudah seharusnya, apalagi dia sudah 2 kali menjabat, dan dia menempatkan diri sebagai seorang negarawan, bapak bangsa. Dan dia mengetahui ketika dia jadi presiden tentu tidak senang kalau dia dicawe-cawe, dan dia merasakan itu ada empati terhadap presiden penerusnya. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti SBY yang sama sekali tidak cawe-cawe terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal dia punya partai, ketua partai. Ada yang seorang presiden yang masih menginginkan dia terus untuk terlibat dalam pemerintahan. Yaitu presiden seperti ini tipikalnya adalah ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia mengidap post power syndrome. Dia seolah-olah berkuasa, kalau tanpa dia seolah negeri ini tidak baik-baik saja, dan dia merasa masih mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Apalagi kalau dia merasa bahwa sebelum dia lengser, dia sudah menempatkan orang-orangnya di pos-pos tertentu, dia sehingga masih merasa kuat. Tentu ini merugikan. Siapa yang dirugikan kalau muncul presiden, mantan presiden seperti ini? Rakyat. Karena seolah-olah rakyat punya 2 presiden. Seolah-olah semua kebijakan ini akhirnya masyarakat menjadi bingung. Dalam bentuk pemerintahan apapun, kerajaan, demokrasi, jika terjadi matahari kembar, maka yang dirugikan pasti rakyat. Itu yang pertama, yaitu indikasi post power syndrome. Dia merasa masih kuat, dia masih merasa bahwa dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, kalau tanpa dia negara ini tidak baik-baik saja. Biasanya post power syndrome ini sedikit juga terindikasi narsistik. Orang ini seperti narsistik. Yang kedua adalah ketakutan. Post power syndrome. Yang kedua, Bang Woro, adalah ketakutan. Pemimpin yang pernah mempunyai kesalahan, yang dimana dia takut kesalahan itu akan diungkap dan akan terbuka di masa pemerintahan yang menggantikannya, maka dia akan selalu ketakutan. Dia akan selalu gelisah. Dia selalu akan ingin tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang melanjutkannya. Dia ingin supaya kesalahan-kesalahannya ini dia tidak diungkap, tidak dibuka, tidak dibongkar. Maka dia menginginkan, dia tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh presiden yang meneruskannya. Jadi ada 2 variabel. Yang satu indikasi post power syndrome, yang kedua adalah ketakutan terbongkarnya kesalahannya. Kalau ada yang mengatakan, kesalahan apa? Indikatornya sudah sangat jelas. PPATK melaporkan proyek PSN di masa Jokowi terjadi kebocoran 36% lebih atau sekitar 500 triliun. Itu yang pertama. Ini lembaga resmi PPATK. Tinggal bagaimana Presiden Prabowo berani nggak membuka ini. Yang kedua, persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yang membongkar bagaimana ada instruksi dari Kementerian Perhubungan untuk mengumpulkan dana-dana buat kampanye Jokowi di 2019, dan ini adalah sebuah pelanggaran berat terhadap kebijakan atau kalau dalam istilahnya hukum itu abuse of power. Dan sudah ada tersangkanya. Dan di situ disebutkan bahwa instruksi itu resmi dari Kementerian Perhubungan. Yakin Kementerian Perhubungan ini tidak mendapatkan perintah? Dan sudah ada tersangkanya loh. Ini tergantung bagaimana ya keberanian Prabowo untuk membongkar kasus ini. PPATK sudah jelas membuat sebuah laporan ada kebocoran dalam proyek PSN 36% atau ekuivalen dengan 500 triliun. Wah, Jokowi kan belum terbukti. Memang belum. Tetapi indikasi itu sudah sangat nyata. Dan yang ketiga, 4 laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan ya yang dilaporkan ke KPK terhadap terkait keluarga Jokowi dan Jokowinya. Dan sampai saat ini laporan itu masih ada di KPK. Ya, itu Bang, kenapa indikasi dari munculnya matahari kembar itu yang pertama adalah karena post power syndrome, ya, merasa masih kuat.
masih merasa punya kekuasaan, merasa bahwa kalau seandainya saya tidak tidak ikut cawe-cawe, maka negara ini akan ada apa-apa, merasa bahwa dia adalah pusat segalanya, seolah-olah Indonesia ini sebelum dia jadi presiden hutan belantara. Ini yang saya katakan orang ini narsistik luar biasa. Biasanya dia merasa paling penting. Kalian punya nggak teman seperti itu, teman-teman? Wah, kalau nggak ada gua tuh nggak jalan tuh program itu. Kalau nggak ada gua kalian nggak bisa tuh punya dapat itu. Ada nggak? Punya pengalaman tuh? Orang-orang seperti ini merasa paling penting nggak? Dia pengen tahu aja. Ya. Oke, kita ke Bang Woro dulu. Ada tanggapan dulu, Bang Woro dulu. Silakan Bang Woro. Iya, mungkin dari Prabowo-nya sendiri juga ada masalah mungkin ya. Mereka mungkin yang ada masalah yang takut dibongkar juga gitu. Makanya jadi nggak berani untuk bertindak gitu. Mungkin ini kan saya kan juga boleh kan berpendapat Boleh, gitu. boleh. Ya, kemungkinan itu bisa jadi karena ada saling sandra. Saya kan tadi bilang bahwa ada saling sandra dan ini dimulai dari kapan saling sandra ini? Di pemerintahan Jokowi. Hukum bukan dijadikan sebagai sebuah